Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pengangguran. Saya sendiri Vina Diana Nur dan teman-teman saya yaitu Siska Oktaviani dan Ardiata Mariswanto Putra. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, atau mahasiswa perguruan tinggi yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Ada yang berpendapat bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Statistik pengangguran. Proses pengumpulan statistik pengangguran biasanya dimulai dengan cara menentukan jumlah angkatan kerja dan jumlah orang di dalamnya yang bekerja dan yang menganggur. Tingkat pengangguran dihitung sebagai perbandingan orang yang tidak bekerja dengan angkatan kerja. Sebaliknya, tingkat kesempatan kerja dihitung sebagai perbandingan orang yang bekerja dengan angkatan kerja atau dengan cara menghitung 1 dikurangi dengan pengangguran. Sebagai contoh, kita lihat slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat contohnya sebagai berikut ya. Misalnya, angkatan kerja di Bantul terdiri dari 500 orang. 450 dari mereka bekerja dan 50 orang lainnya menganggur. Tingkat pengangguran dapat dihitung, yaitu tingkat pengangguran sama dengan pengangguran dibagi angkatan kerja. Penganggurannya tadi ada 50 dibagi 500. Jadi 0,1 dibagi 10%. Tingkat kesempatan kerja dapat dihitung dengan cara menghitung 1 dikurangi tingkat pengangguran. Tadi tingkat penganggurannya 0,1. Jadi 1 dikurangin 0,1 sama dengan 0,9 atau 90%. TK itu sama dengan tingkat kesempatan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja, yaitu 450 dibagi 500 sama dengan 0,9 atau 90%. Faktor terjadinya pengangguran. Pada umumnya, pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja di negara tersebut. Pengangguran seringkali menjadi akar dari permasalahan perekonomian negara. Pengangguran mungkin disebabkan oleh faktor friksional, siklikal, atau struktural. Resesi hanya salah satu penyebab dari pengangguran. Tingkat pengangguran bertambah selama masa resesi, tetapi pemulihan yang kemudian menyertainya jarang menghapus pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin akan lebih dari satu. Para ahli ekonomi sering mengkelompokkan pengangguran dari faktor friksional, siklikal, atau struktural. Pengangguran friksional menunjukkan pada orang-orang yang tidak bekerja karena adanya penyegaran pegawai, bertambahnya angkatan kerja, atau penutupan bisnis secara rutin. Pengangguran siklikal menuju pada orang-orang yang menganggur karena berkurangnya kesempatan kerja selama masa resesi. Pengangguran struktural menunjukkan pada orang-orang yang menganggur karena adanya ketidakcocokan antara keahlian yang dimilikinya dengan kebutuhan teknis para pengusaha yang ada. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. 1. Pengangguran terbuka, yaitu
Pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja sebagai akibat dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu terutama terjadi dalam sektor pertanian atau jas. Setiap kegiatan ekonomi memperlakukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap, karet, dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para petani sawah tidak bisa mengerjakan sawah. Apabila dalam masa ini para penyadap karet, nelayan, dan sawah tidak melakukan pekerjaan yang lain, maka mereka terpaksa menganggur. Yang keempat, ada setengah menganggur, yaitu penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi ialah 1. Menyediakan lowongan pekerjaan. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 3. Memperbaiki pembagian pendapatan. Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Beberapa kebijakan lainnya seperti kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Jika memberlakukan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi pendapatan nasional, tinggi maupun rendahnya investasi negara, distribusi penghasilan nasional, dan juga kesempatan kerja. Adapun tujuan diberlakukan kebijakan fiskal antara lain adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat, mencegah atau mengurangi angka pengangguran, menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara, mencapai kestabilan harga dalam jangka panjang, mendorong lajunya investasi, mencapai keadilan distribusi pendapatan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial masyarakat yang tidak memiliki kerenggangan status ekonomi yang terlalu jauh, dan memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Contoh nyata kebijakan fiskal yang dilakukan sebuah negara misalnya adalah dengan memberlakukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai gantinya. Pemerintah juga memberikan benefit untuk masyarakat yang memiliki NPWP. Contoh lainnya adalah dengan menaikkan jumlah dan jenis pajak yang harus dipenuhi oleh rakyat. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah menggunakan pendapat dari kebijakan fiskal untuk berbagai pembangunan. Pembangunan ini nantinya akan menciptakan peluang kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Adapun kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diberlakukannya kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapat berbagai dampak positif, misalnya harga barang yang stabil, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan moneter pertama kali akan dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara mengatur keseimbangan persediaan uang yang beredar dan persediaan barang.
Hal ini akan menekan inflasi, kemudian diharapkan tercapai kesempatan kerja penuh bagi para pencari kerja, distribusi barang maupun akan lebih lancar. Beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika pemerintah memberlakukan kebijakan moneter adalah fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu adalah memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Terkadang bank umum bisa mengalami kekurangan uang, karena itu mereka akan meminjamkan ke bank sentral. Agar jumlah uang bertambah, pemerintah akan menurunkan tingkat bunga bank sentral. Sebaliknya, untuk mengurangi peredaran uang, pemerintah akan meningkatkan tingkat bunga bank sentral. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah akan menaikkan rasio cadangan wajib. Operasi pasar terbuka atau operasi market operation, yaitu adalah menjual atau membeli suatu barang pemerintah dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bila pemerintah akan menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli suatu berharga pemerintah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah. Contoh, surat berharga pemerintah antara lain yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU dan sertifikat bank. Imbauan moral atau moral persuasion tujuannya sama untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Metode ini dilakukan dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Misal, memberi imbauan kepada pihak perbankan, penyedia kredit agar lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Tujuannya agar mengurangi jumlah yang beredar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.